Buka dulu Pak ya, maaf Pak ya. Ya, ya, Oke, langsung saja Pak. ya, mangga langsung. Singkat juga nggak apa-apa, Pak. Saya kan udah tahu sebenarnya, Iya, udah iya. baca, Oke tinggal Pak, ini garis-garis besarnya aja. ya untuk rekaman aja nih Pak, untuk Mm-mm. syaratan Nanti aja saya Pak ya. kasih masukan. Oke, langsung aja Pak ya. Kelihatan Pak? Ya, mangga. Ya, Oke. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Misri, Magister Sains, dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan proposal penelitian saya dengan judul yaitu Efektivitas Model Social Action Project SAP Program Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Ekologis Ritual Santri di MTS Sultan Mahmud Badruddin II Palembang. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian saya ini Pak, yaitu yang pertama, adanya kesenjangan antara pemahaman spiritual dan praktek sosial ekologis. Di sini maksudnya adalah selama ini pendidikan di Pondok Pesantren MTS SMB, anak-anak diajarkan cenderung masih bersifat pemahaman secara teoritis, konsep dan pemahaman-pemahaman secara hafalan semata. Sementara untuk praktek langsung atau dalam hal ini nyata di lapangan masih sangat kurang. Yang kedua, karena adanya urgensi pendidikan karakter. Sesuai dengan kurikulum kita sekarang ini, maka untuk meningkatkan karakteristik anak tentunya perlu adanya pembelajaran yang lebih cenderung ke sosial masyarakat. Selanjutnya, model pembelajaran SAP ini diharapkan menjadi solusi untuk kesenjangan antara pemahaman spiritual anak dan juga dengan praktek sosial ekologi. Artinya SAP ini Pak, dulunya pernah digagas tahun 1970, jelas bahwa Ah, SAP, dikit lagi, Pak. ya, Social Action Project ini merupakan pembelajaran yang ditujukan untuk Hmm? menjawab ketidakadilan sosial. Oke, mangga. Jadi pembelajaran ini lebih bersifat kontekstual, artinya kontekstual artinya yaitu memberikan pemahaman atau mengintegrasikan antara teori-teori yang ada di sekolah dengan praktik langsung di lapangan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya kesadaran yaitu peserta didik kita dalam menjaga lingkungan karena mereka belum menganggap menjaga lingkungan itu sebagai manifestasi iman. Ini mereka banyak masih yang membuang sampah sembarangan dan belum bisa mengelola sampah dengan baik. Yang kedua, minim fasilitas dan kurangnya model pembelajaran yang efektif. Di sini kurangnya fasilitas artinya di sini di sekolahan SMB, MTS SMB masih kurang fasilitas untuk pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, dan pemisahan sampah. Yang kedua, model pembelajaran masih konvensional di sana. Jadi sehingga perlu adanya terobosan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Dalam hal ini saya menawarkan yaitu SAP. Pembatasan masalah dalam penelitian ini tentunya yaitu dibatasi pada kelas 8 karena saya pikir kelas 8 itu ideal karena untuk kelas 9 mungkin akan menghadapi ujian nasional sementara untuk yang kelas 7 mungkin baru masuk sekolah dan baru memahami lingkungan sekitar sekolah. Dan pembatasan lainnya saya hanya menggunakan model pembelajaran social action project dalam program pengelolaan sampah dan pengukurannya hanya sebatas pada kesadaran ekologis dan spiritual sebagai hasil pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah bagaimana implementasi atau pelaksanaan model SAP ini di MTS SMB2. Yang kedua, sejauh mana efektivitas model SAP ini dapat meningkatkan kesadaran ekologis spiritual serta didik. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah menjawab dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu nantinya saya akan mendeskripsikan implementasi model SAP berbasis program sampah melalui observasi, mungkin wawancara, atau grafik-grafik atau gambar foto dokumentasi. Sementara untuk yang kedua, menganalisis efektivitas model SAP terhadap peningkatan kesadaran ekologis spiritual melalui persepsi, pengetahuan, dan empati. Tentunya kuantitatif nanti Pak. Kemudian dengan eksperimental. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menjembatani teologi agama dengan praktik sosial ekologis. Tadi artinya kita nantinya akan menerapkan bagaimana materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah yang sebatas hafalan tadi kita akan langsung praktikkan secara langsung di lapangan, baik untuk meningkatkan kesadaran sosial ekologis. Secara manfaat praktis, tentunya bagi guru, pedoman sebagai pembelajaran integratif. Ya, SAP ini akan menjadi pedoman atau menjadi contoh untuk menerapkan pembelajaran yang sifatnya kontekstual atau langsung di lapangan. Yang kedua, untuk bagi santri, menumbuhkan karakter, tanggung jawab, dan kepedulian. Dan bagi sekolah, tentunya ini menjadi solusi untuk pemerasan sampah, serta untuk menuju budaya sekolah hijau.
Tinjauan pustaka ini saya ambil dari tiga penelitian terdahulu. Yang pertama dari Anik dan Fahmi tahun 2004 dengan judul Sikap Social Planner melalui SAP dan Project Based Learning. Tujuannya di sini ada dan hasilnya menunjukkan bahwa SAP efektif untuk sikap sociopreneur. Artinya di sini Anik melakukan penelitian kode pembelajaran SAP ini ternyata bisa meningkatkan untuk entrepreneurship di bidang sosial. Jadi anak-anak dilatih untuk berbisnis tapi tidak non-profit, tidak mencari keuntungan secara sosial. Itu juga beda studi 2024 sama sosial. Sementara WAPA 2025 dengan judul penelitiannya penguatan pendidikan karakter berbasis ekoteologi pada siswa madrasah. Di sini memiliki kesamaan yaitu di eh, ekologi spiritual atau variabel independennya. Sementara perbedaannya dia melakukan penelitian secara kualitatif. Sementara saya akan mencoba untuk secara kuantitatif melalui intervensi yaitu social action project pengelolaan sampah. Adapun unsur kebaruan atau gap dari penelitian terdahulu, yang pertama saya menggunakan pendidikan kuantitatif atau eksperimental. Yang kedua, saya lebih fokus kepada variabel independen yaitu kesadaran ekologi spiritual dan secara kontekstualisasi tentunya ini merupakan praktek langsung di lapangan kepada peserta didik. Landasan teori, di sini saya lebih mengutamakan Pak, yang bakal saya tawarkan adalah Social Action Project. Inilah inti poin pemikiran saya, di mana Social Action Project ini adalah model pembelajaran berbasis PJBL, Project Based Learning, yang mana lebih cenderung untuk mengatasi isu-isu nyata yang terjadi di lapangan. Adapun tahapannya nanti yang pertama inisiasi, di mana kami akan mengajak anak-anak untuk mengobservasi masalah permasalahan sampah yang ada di lingkungan. Yang kedua, perencanaan, yaitu merancang solusi, mungkin bisa membuat bank sampah untuk pemilahan sampah, dan juga mungkin menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sementara pelaksanaannya nanti di sini, pelaksanaannya adalah poinnya adalah melakukan aksi nyata dalam pengelolaan sampah tadi, dengan mengkaitkannya dengan nilai-nilai ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada refleksi, akhir ini yaitu internalisasi nilai spiritual dari aksi yang dilakukan oleh siswa tadi. Teori selanjutnya kesadaran ekologi spiritual. Kesadaran ekologi spiritual adalah kemudian lain dilandasi nilai spiritual Islam. Di sini maksudnya adalah bagaimana siswa itu memahami bahwa manusia itu adalah bagian dari alam, yaitu ekologi spiritual. Kan di sini dimensi utamanya ataupun indikator yang akan saya ukur yaitu berdasarkan perilaku karena bersifat kesadaran. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana anak-anak diharapkan paham tentang ekosistem lingkungan dan sekitar dan juga memahami tentang dalil agama atau larangan fasad membuat kerusakan. Yang kedua, sikap afektif itu keyakinan menjaga alam, artinya amanah sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, yaitu tindakan psikomotor atau partisipasi aktif melalui proyek 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu yang pertama, model pembelajaran Project Based Learning atau PJPL melalui Social Action Project SAP ini bertujuan meningkatkan kesadaran ekologis siswa santri. Dengan diharapkan melakukan intervensi yaitu melalui program 3R tadi dan juga menjelaskan kepada anak-anak tentang landasan etik Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Di sini outputnya diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran ekologis yang terdiri sebagai satu pemahaman anak terhadap khalifah di muka bumi. Yang kedua, itu bersifat amanah. Yang ketiga, adanya kesadaran keterhubungan manusia dengan alam. Yang keempat, internalisasi nilai spiritual dalam tindakan ekologis. Yang kelima, terciptanya pembelajaran yang kontekstual dan reflektif. Dan yang keenam, mengembangkan karakter religius dan peduli pada lingkungan. Nah, aspek pengukuran untuk kesadaran ekologis ini tadi saya menjelaskan, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan ekologis spiritual. Hipotesis penelitian ini yaitu hipotesis nolnya, yaitu tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran SAP ini terhadap SAP sampah ini terhadap kesadaran ekologis kita santri. Sementara hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh penerapan model pembelajaran SAP terutama program sampah ini terhadap kesadaran ekologis spiritual santri di MTS Banjarnegara 2. Adapun metode penelitian yang saya akan lakukan yaitu metode penelitian kuantitatif melalui kuasi eksperimen dengan desain yaitu non-equivalent control group design. Ini ada dua kelompok di mana saya akan menggunakan kelompok eksperimen yang nanti akan diberikan intervensi berupa SAP, sementara satunya kelompok kontrol yang diberikan pembelajaran secara ekspository atau konvensional.
Lokasi penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di MTS Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang direncanakan mungkin di antara bulan Februari sampai dengan Maret 2026. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di MTS SMB Palembang. Sementara sampelnya yaitu saya ambil dua kelas yang homogen, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan kemampuan akademik yang setara. Di mana kelompok eksperimen saya pilih kelompok 81, 30 anak, dan kelompok kontrolnya kelas 82, 30 anak. Instrumen penelitian yang saya gunakan, yaitu yang pertama tentunya angket atau kuesioner yang menggunakan skala Likert dengan tahapan yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di mana untuk pernyataan yang bersifat positif mungkin akan diberikan penilaian numerik 1 sampai dengan 5. Pernyataan negatif kebalikannya 5 sampai dengan 1. Jumlah item pertanyaannya 30 item pertanyaan, masing-masing 10 item pertanyaan untuk indikator pengetahuan, sikap, dan tindakan ekologis spiritual. Selanjutnya instrumennya yaitu dokumentasi, mungkin berupa jurnal refleksi santri, kegiatan mereka sehari-hari tentang pengelolaan sampah, foto-foto kegiatan, dan juga RPP atau modul ajar SAP. Yang ketiga, instrumen penelitiannya yaitu wawancara, berupa data pendukung untuk dampak spiritual, mungkin wawancara dengan pengelola atau guru-guru yang ada di MTS atau Nah, untuk menguji angket tersebut, apakah valid atau tidak valid, maka saya menggunakan uji kalibrasi instrumen, yaitu uji validitas, di mana apabila terhitung lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut dinyatakan validitas, dan apabila tidak valid, maka akan saya reject atau mungkin akan saya ganti dengan pertanyaan yang memenuhi standar validitas. Sedangkan uji reliabilitas juga kami lakukan nanti dengan standar yaitu konflik alpha lebih besar daripada 0,60. Nah, teknik analisis data yang akan saya Oke, lakukan, gimana Pak? eh sebentar saya mau bertanya dulu, Pak. Ya, silakan Pak. Eh Kalau saran saya nih di sini ini ada angket, ada wawancara. Nah, di Ya sini Pak. tidak terlihat jelas nih angket dan wawancara itu kedudukannya seperti apa, apa angket dulu baru wawancara atau bebarengan. Sehingga nanti dampaknya adalah ke uji validitas, reliabilitas, syarat dan uji hipotesis. Jadi dia itu ya dia yang diuji bebarengan atau angket dulu, hasil angket diuji, hasil ujinya baru dilanjutkan dengan wawancara atau dipadukan dua-duanya untuk menjadikan data uji prasyarat dan hipotesis itu yang saya belum lihat tuh dari rangkaian ini. Ya Jadi Pak. nanti tolong apa di proposalnya diperbaiki ininya Pak. Apa namanya? Urutannya apakah data dari angket itulah yang diuji prasyarat dan hipotesis lalu didukung dengan wawancara atau perpaduan kedua data itu nanti yang akan diuji prasyarat dan hipotesis. Oke Pak. Terima Nah, di kasih. sini tidak jelas di sini terlihat gitu. Mm-mm. Mungkin itu saran saya. Yang lain saya udah melihat semua Pak, udah Oke. oke. Hmm. Terus dari judul segalanya juga saya udah lihat udah bagus. Ini karena ini kan ingin menerapkan berhasil tidaknya suatu pembelajaran yang tadi tentang sampah ya. Jadi Ya Pak. Hmm. otomatis komponen-komponen pembelajaran itu harus masuk dalam materi angket itu. Jadi sesuatu dikatakan model jika dia memenuhi bla 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 bla. Nah, bla bla blanya itu nanti harus masuk ke bagian angket itu. Nah, Ya. ketika ini diuji dengan apa tadi eh apa metode tadi itu. Nah, si wawancara ini nanti posisinya harus dipertegas apakah dia menjadi bagian dari angket ataukah dia nanti uji lanjutan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu diklarifikasi aja. Karena kalau uji lanjutan itu kan berarti setelah kita mendapatkan hasil lalu dipertegas lagi dengan wawancara. Itu kalau uji lanjut. Tapi kalau uji pembanding, kita membandingkan data angket dengan data wawancara sehingga kita memilih seperti itu. Jadi Nah, triangulasi Pak ya. Jadi sifatnya Hmm? triangulasi data Pak. Jadi triangulasi data Ya, gitu. Jadi ya membandingkan data angket. triangulasi datanya modelnya angket dulu baru wawancara atau bebarengan atau seperti apa. Nah, itu Oke. harus Siap Pak. dipertegas Oke, siap Pak. seperti itu. Ya. Nanti soalnya ini kaitannya dengan uji hipotesis. Kalau Oke. misalkan hipotesisnya lewat campuran atau lewat uji lanjut kan itu nanti akan berbeda gitu.
kalau seandainya kata Pak, mohon maaf Pak, kalau seandainya kata Hmm. wawancara itu saya untuk mendukung nanti pada saat saya pembahasan di hasil hipotesis saya, Oh, bagaimana Pak? berarti itu namanya uji lanjut. Berarti Bapak berarti ujinya pertama pakai angket dulu, setelah itu bagian-bagian tertentu yang mau diperdalam pakai wawancara. Nah, Oke, itu ya seperti begitu Pak. Maksud saya memang gitu Pak, mau memperdalam lagi apakah benar terbukti di lapangan dengan wawancara ya. melalui pimpinan. Nah, kalau kayak gitu berarti dia namanya uji lanjut. Berarti namanya itu data lanjut. Berarti dia tidak masuk dalam ini gitu. Dia dia Sama untuk Pak ya? bagian kualitatifnya. Berarti Bapak tuh di sini penelitiannya ya berarti ada sisi kualitatifnya melalui Berarti wawancara gitu. campuran Pak Nah, ya? berarti di metodenya nanti direvisi sedikit ada bagian kualitatifnya Oke, siap Pak. gitu. Seperti itu. Ya Pak. Yang satu uji hipotesis kan itu untuk uji statistik ini kan untuk yang bagian kuantitatifnya pakai Iya, kuasi tadi. Nah, lalu di sisi kualitatifnya pakai wawancara itu sebagai uji lanjut kan gitu. iya Pak. Penelitian lanjut lebih lanjut itu. Mungkin itu saja Pak karena saya mau siap-siap ini ada Oke, kegiatan lagi. oke. Nanti bisa via WhatsApp bisa nanti kita TikTokan aja. Misalkan pas nanti saran saya tadi Bapak belum kegambar gimana mengimplementasikannya ya. Ya Mungkin Pak. itu aja kali Pak. Siap Pak. Pak Sumario. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak, nanti via itu aja Pak. Eta atau nanti Oke. via WA saja Pak saya tanya Pak. Oke, siap siap siap. Baik Pak Sumario, mangga ditutup. Terima kasih kepada Bapak pembimbing atas kesempatan yang saya berikan dan saran-saran yang telah masukan yang telah diberikan. Sebelumnya sudah saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya keluar ya. Siap.